Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, para santri, para tulab yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, Masya Allah, senang berada di depan antum semua, para generasi muda, penerus, para tulab di Ponpes Al-Irsyad ya, Batu. Masya Allah ya, semangat semuanya, syabab. Insya Allah di waktu yang singkat ini, maghrib, mungkin sampai isya, atau mungkin kita lanjutkan sedikit nanti. Kita akan membahas Kutaib, ini buku yang saya tulis ya. Buku yang saya tulis ini judulnya Solusi Permasalahan Kesehatan di Pondok Pesantren. Seperti kita ini insya Allah. Permasalahan-permasalahan kesehatan yang sering muncul di pondok pesantren. Permasalahan kesehatan fisik maupun psikologis, serta bagaimana pencegahan LGBT dan serta penanganannya di pondok pesantren. Jadi ini buku ini defaultnya ya, aslinya kita bahas memang di pagi hari ya, dari pagi sampai menjelang zuhur, jadi panjang pembahasannya ya. Nah, hanya saja yang ingin saya harapkan ini nanti adik-adik para tulab nanti silahkan bertanya ya, bagian mana yang ingin ditanyakan, baik masalah kesehatan, psikologi, curhat, unek-unek, kemudian mungkin ada yang pengen jadi dokter juga boleh. Ya, pengen jadi dokter adik-adik. Kemudian juga terkait dengan ini yang sedang viral ya, tentang masalah LGBT. Adik-adik tahu LGBT, anak sekarang tahu ya? Waduh. Wajib tahu ya. Anak sekarang kan sudah canggih ya main HP-nya ya, insyaallah. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya. Ini baru sebagian ya. LGBT ya, insyaallah paham ya. Kaumnya Nabi Lut. Ya. Kalau mau lengkapnya, jadi ini termasuk kelainan orientasi seksual. Itu ada 4 jenis, tapi sebenarnya kelainan orientasi seksualnya itu sangat banyak jenisnya. Kalau mau lengkapnya lagi, LGBTQIAAP, itu semua kelainan orientasi seksual. Jadi LGBT ini baru sebagian. Dan ini pembahasan yang panjang adik-adik ya. Jadi saya tuh pengennya kita interaktif. Adik-adik sekalian pengen tahu yang bagian mana, karena waktu terbatas untuk bahas ini ya. Ini idealnya kita bahas harian tentang LGBT pembahasannya. Baik, saya bahas secara sekilas-sekilas. Ya, nanti kita perbanyak tanya jawab dan interaktif insyaallah ya. Baik, kita bahas tentang buku ini. Jadi pertama ya,
solusi permasalahan kesehatan ya. Jadi terkait dengan masalah kesehatan di pondok pesantren ya. Alhamdulillah saya di Jogja punya sekolah. Kita di Jogja juga ada sekolah. Jadi kita juga ngurus seperti adik-adik ya. Ya. Terkait dengan permasalahan kesehatan ada beberapa permasalahan kesehatan yang sering muncul di pondok pesantren. Dan permasalahan kesehatan ini harus benar-benar kita perhatikan ya. Karena kesehatan kan ada dua, kesehatan fisik dan jiwa ya. Kesehatan jiwa adik-adik pelajari. Hafal Quran, hafal hadis. Ya. Berzikir kepada Allah. Dan kesehatan penting juga, kesehatan fisik juga penting. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram ambalu minat tib. Imam Syafi'i mengatakan aku tidak mengetahui ilmu yang lebih berharga setelah ilmu halal dan haram, yaitu ilmu kesehatan, ilmu agama, ambalu minat tib, yaitu ilmu kedokteran dan kesehatan. Jadi menurut Imam Syafi'i ilmu terpenting yang kedua, yang pertama ilmu agama, ilmu din, yang kedua ilmu kesehatan. Ya. Beliau juga mengatakan la taskunanna fi baladin la yakunu fihi alimun yuftika an amri dinik wala tabibun yunabbiuka an amri badanik. Beliau juga mengatakan jangan mau tinggal di suatu tempat yang di tempat itu enggak ada alim, tidak ada ustadz, tidak ada ulama yang memberikan penjelasan tentang urusan agama, memberikan fatwa. Kalau kita bingung masalah sholat, masalah apa, masalah waris, enggak ada tempat nanya, jangan tinggal di situ. Beliau mengatakan juga jangan juga wala tobibun, jangan juga tinggal di tempat yang enggak ada tobibnya, ahli kesehatan yang bisa memberikan informasi tentang kesehatan. Karena kesehatan badan juga penting ya. Kalau kita sakit, kalau kita badan kita nggak fit, ngapa-ngapain susah. Dulu saya belajar ada istilah ya. Health is not everything, but without it everything is nothing. Ya, do you speak English? You understand? Okay. Jadi insya Allah adik-adik udah belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris ya, luar biasa. Jadi kesehatan itu penting. Kesehatan itu memang bukan segalanya, tapi kalau sudah badan sakit, everything is nothing gitu. Ngapa-ngapain gak enak, susah ya, seperti itu. Nah terkait dengan kesehatan di pondok pesantren, pertama ini kita kalau bahas secara ringkas ya. Jadi ini perlu kita ketahui bersama, mungkin bagi adik-adik sekalian termasuk pengurus pondok pesantren, dan ini tanggung jawab kita. Sebenarnya pemerintah kita itu kalau di sekolah dulu ya, ada yang pernah masuk sekolah tidak ya? Sekolah biasa. Nggak ada yang langsung mondok ya. Oke, kalau di sekolah biasa ada namanya UKS. Di sekolah biasa nggak tahu ya Dede. Di sekolah biasa nih, sekolah biasa, bukan pondok, ya sekolah umum, SMP, SD, SMA, itu ada namanya UKS, Unit Kesehatan Sekolah. Ya. Jadi kalau kita sakit biasanya dibawa ke UKS. Ada yang pingsan pas upacara, itu dibawa ke UKS, nanti ditanganin. Nah sebenarnya di pondok pesantren ada namanya poskestren, namanya poskestren, pos kesehatan pesantren. Nah sebenarnya idealnya kalau kita ngomong ideal, setiap pondok pesantren tuh ada namanya poskestren, yang dimana poskestren ini adalah pos kesehatan pondok pesantren. Jadi semacam UKS-nya. Di sini ada UKS nggak adik-adik? Hah?
Ada ya. Namanya namanya UKS. Iya. Harus ada ya. Jadi kalau yang sakit, yang apa, nah namanya Poskestren. Nah itu sudah, kalau memang ada udah bagus. Nah sebenarnya mau yang pengen kita tambahkan, sebenarnya ada namanya Poskestren. Ini kerjasama dengan puskesmas setempat. Jadi pondok pesantren bisa membangun komunikasi dengan puskesmas setempat yang membawahi daerah sini. Ya nanti akan ada kerjasama dengan puskesmas, dan salah satu program puskesmas juga sama. Mereka akan memberikan bantuan kesehatan, baik berupa obat-obatan, penyuluhan kepada beberapa pondok pesantren. Ya terbentuklah Poskestren. Dan biasanya nanti di puskesmasnya akan membentuk struktur organisasi Poskestren terdiri dari para ustadz, para musrif, para musrifah, dan termasuk beberapa para santri. Yang mereka ini nanti akan diberikan beberapa pelatihan-pelatihan dasar untuk menangani hal-hal dasar dalam masalah kesehatan. Ada yang pingsan gimana? Ada yang demam gimana? Ada yang kesurupan nggak ada ya? Ada yang sakit pilek, batuk, ada yang gatal-gatal dan sebagainya. Jadi cara penanganannya demikian ya. Nah jadi memang diharapkan pondok pesantren membangun komunikasi dengan puskesmas tempat. Biasanya akan disupport berbagai macam obat, kemudian bantuan-bantuan medis, serta puskesmas itu sebenarnya punya program akan mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara umum untuk kesehatan di pondok pesantren. Nah ini sebagai informasi bagi pondok pesantren, pengurus dan sebagainya, insya Allah seperti itu. Nah kemudian kita loncat langsung ya. Ada beberapa ini di sini di bab beberapa permasalahan kesehatan yang paling sering muncul di pondok pesantren. Ini saya bacakan, nanti ingin bahas yang bagian mana gitu ya. Jadi yang pertama, yang paling sering ya, yang paling sering adalah gatal-gatal atau skabies, atau namanya gudiken. Ini yang paling sering muncul di pondok pesantren. Gatal-gatal, skabies atau gudiken. Ya, yang ini katanya penyakitnya anak pondok ya. Sebenarnya bukan penyakit anak pondok, tapi penyakit komunitas. Jadi di mana ada kumpulan orang yang tinggal bersama, kemudian tinggalnya dalam keadaan dalam satu asrama, ini berpotensi terkena penyakit ini. Gatal-gatal, skabies, gudikan. Jadi bukan khusus penyakit pondok saja. Misalnya ada asrama polisi, asrama TNI, asrama sekolah apa gitu, tinggal bersama seperti ini berpotensi. Ini paling sering muncul dan ini harus diedukasi. Kemudian yang kedua kalau yang putri paling sering kena kutuan. Dua hal ini yang paling sering kena dan kita harus serius menangani serta harus ditangani bersama. Ya. Kita bahas sekilas ya tentang ini, tentang skabies ini ya. Jadi penyebabnya ini bukan karena jamur bakteri, tapi penyebabnya adalah kutu. Jadi ada kutu, ya, dia tinggal di bawah bagian kulit dan dia aktif kalau malam. Malam hari aktif, dia akan gerak, memakan sel-sel sekitar, makanya kalau malam itu gatel banget. Semakin digaruk semakin enak. Tapi menggaruknya itu menyebabkan kutunya makin nyebar seluruh badan. Dan namanya skabies atau gudikan ini
menyebar sangat cepat sekali. Satu kena semua. Sangat cepat. Menular lewat apa? Menular lewat sentuhan tangan, kontak fisik, menular lewat lewat pakaian, lewat kasur, dan menularnya sangat cepat. Jadi satu kena semua biasanya. Dan ini sangat gatal. Karena semakin digaruk semakin enak, semakin keras garuknya. Akhirnya apa? Akhirnya sampai luka. Sampai luka-luka. Makanya biasanya munculnya merah-merah plus luka-luka. Kalau dibiarkan lama-lama nanah. Satu kena semua. Ya. Ini namanya skabies. Hampir semua pondok bisa kena, apalagi musim hujan seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu kalau ada yang kena, makanya kita harus karena ini sangat menular. Perlu kesadaran masing-masing. Kalau ada yang kena jangan dibiarkan. Dan teman sekamarnya harus hati-hati. Karena menular pakai banget. Cepat. Khasnya seperti itu ya. Aktifnya malam hari, semakin malam semakin gatal karena kutunya aktif malam hari. Menularnya cepat banget. Oleh karena itu cara menanganinya bagaimana? Cara penanganannya memang kalau sudah satu kena harus segera diobati. Kemudian nanti ada salep khususnya, ada obat anti gatalnya. Dan satu kena semua harus diobati, semuanya. Nggak boleh ada yang tersisa karena nanti kalau sudah satu sembuh nanti kena lagi yang lainnya. Bukan hanya itu, kadang-kadang mereka ini lagi musim liburan pulang sampai rumah nularin orang di rumah, sekeluarganya kena juga. Karena saya pernah ditunjukin ya, satu keluarga datang, ternyata bapak ibunya kena, adiknya kena, dia bawa oleh-oleh dari pondok pesantren. Kalau ada sepertinya adik-adik jangan dibiarkan, segera lapor ke UKS-nya tadi. Biar dikasih obat. Jangan biarkan. Ya. Nanti obatnya dan sebagainya ada terapinya seperti itu. Ya. Begitu juga dengan perempuan ya, para akhwat. Paling sering kena kutu, satu kena semua. Para akhwat satu kena semua. Menular dengan cepat. Kutu rambut. Dan tentu saja gatal. Gatal bisa menyebabkan luka-luka di garuknya, menyebabkan ketombe bisa juga. Ya. Apalagi mungkin para akhwat ini kan harus pakai jilbab ya. Jadi kadang-kadang itu kalau mandi kadang-kadang rambut gak dibasahin. Karena ngeringinnya lama. Ya. Atau bahkan nggak mandi gitu ya, enggak ya. Biasanya anak pondok akhwat ya dapat cerita gitu. Jadi mereka itu kalau mandi nggak basahin kepala, nggak sampo. Kenapa? Karena ngeringinnya lama, masih basah-basah. Kemudian langsung pakai jilbab, kayak katanya nggak nyaman, nggak enak. Dan ini tempat berpotensi ketombe dan kutu. Satu nular semua. Nah oleh karena itu harus serius ya. Jadi kalau memang ada yang punya keluhan rambut gatal-gatal penuh dengan apa, apalagi kadang-kadang perempuan itu baru nyisir dikit tuh langsung jatuh kutunya. Ya. Kadang-kadang cuma digoyang-goyangin rambutnya di bawah itu jatuh kutu. Sampai kayak begitu, saking suburnya kutu di rambutnya. Kalau mau dicoba boleh nih para akhwat ya. Nanti taruh kertas putih, disusun-susun, rambutnya goyang-goyangin. Ntar jatuh beberapa kutu-kutu. Ini sangat menular dan bahaya ya. Sangat menular. Nah oleh karena itu kalau ada yang punya gejala, jangan lama-lama, segera lapor UKS. Nanti ada penanganannya. Kalau yang sudah parah nanti ada sampo khusus. Sampo khusus untuk penanganan. Seperti itu ya. Oke, kemudian juga ada beberapa penyakit-penyakit yang lain yang sering
Ya, di sini saya bahas ringkas aja. Misal contohnya adalah gastritis atau sakit mah. Ini banyak santri biasanya kena. Kenapa? Karena ada yang nggak sarapan, bisa juga. Ya, skip sarapan. Kenapa? Mungkin makanannya nggak sesuai dengan makanan rumah. Ya, ada juga yang apa namanya untuk makannya tidak teratur. Ini juga banyak yang sakit mah juga. Ya. Kemudian juga ada sakit sesak napas, bisa juga. Sesak napas bisa karena sebab psikologi maupun karena penyakit. Sesak napas. Oke, kita loncatin, kita baca cepat ya. Kita bahas LGBT nanti. Demikian juga ada pingsan. Ya, ini kita pingsan juga bisa. Demikian juga demam. Juga banyak di pondok pesantren. Batuk pilek. Ya, batuk pilek ini juga ada penyebab dan terapinya juga. Ya, kemudian itu beberapa penyakit-penyakit ya yang muncul. Nanti ditanya silakan. Kemudian permasalahan psikologis. Di sini saya sampaikan ada beberapa permasalahan psikologis. Ya, pertama, santri tidak siap secara psikologi masuk pondok pesantren. Siapa di sini yang masuk pondok pesantren dipaksa orang tuanya? Waduh. Ini kok ada yang ngaku banyak nih enggak ya? Ini salah satu permasalahan psikologis ya. Masuk pondok pesantren dipaksa oleh orang tua. Sehingga santri tidak siap dan tidak betah. Dan ini insya Allah ada solusinya. Ada solusinya adik-adik. Ya, ini ada solusinya, solusi umum maupun konseling khusus. Jadi pertama, jangan sampai merasa dipaksa ya. Jangan sampai dipaksa ya. Karena sesuatu yang dipaksa nggak bagus. Tapi ada solusi secara umum. Solusi secara umum, ya, solusi secara umum adalah pertama, adik-adik harus mensyukuri masuk di pondok pesantren. Saya pribadi adik-adik ya, saya pribadi ini sudah mengenyam dua hal, dua-duanya. Saya pernah sekolah umum, pernah masuk pondok pesantren. Saya sudah merasakan dua-duanya, jadi bisa membandingkan nih. Sekolah umum ya, masuk sekolah negeri gitu ya, dengan pondok pesantren. Dua-duanya saya sudah rasakan. Udah merasakan ya. Nah, karena saya sudah merasakan dan bisa membandingkan berdasarkan pengalaman, yang terbaik adalah masuk pondok pesantren seperti ini. Jauh lebih baik. Saya ulangi, jauh lebih baik masuk pondok pesantren seperti ini. Jadi adik-adik mungkin yang merasa dipaksa sama orang tuanya masuk pondok pesantren, orang tua menginginkan kebaikan ya buat adik-adik sekalian. Pengen anaknya, sayang sama anaknya. Pengen anaknya jadi baik. Pengen anak-anaknya menjadi lebih bermanfaat ke depannya. Oleh karena itu jangan merasa dipaksa secara total. Karena orang tua ingin kebaikan. Jauh lebih baik pondok pesantren seperti ini. Lebih baik secara ilmu tentunya. Yang kedua lebih membina mental. Dan yang ketiga yang paling penting terjaga dari pergaulan yang tidak baik bagi para remaja dan anak-anak. Jauh lebih baik. Terlebih sekarang di zaman sosial media nih, di zaman HP. Di zaman konten kreator, di zaman TikTok. Lebih baik pondok pesantren seperti ini. Pergaulannya ini nggak bagus untuk masa depan adik-adik sekalian.
Lebih baik seperti ini ya. Jadi ini bagi adik-adik yang merasa dipaksa, pertama syukuri. Syukuri pondok ini yang terbaik buat kalian insya Allah. Seperti itu ya. Oke, kita loncati ya. Kita loncati. Kita bahas. Kita loncat. Kita langsung masuk yang bagian LGBT nih. Jadi yang pertama terkait dengan LGBT, adik-adik ya. Sini ada berapa pembahasan? Ini ada pembahasan pertama. Ini bagian pertama ya. Ini kasus LGBT tidak banyak terjadi di pondok pesantren dan hati-hati dengan propaganda. Jadi memang ada berita ada kasus LGBT di pondok pesantren. Kita tuh jumpai ada berita memang ya. Ada berita memang. Kita dengar berita nanti antar santri atau pengurusnya terjadi kasus LGBT, entah itu kasus ya pelecehan seksual, sodomi dan sebagainya. Nah itu kasus, dan ini memang ada, kita baca berita ya, kita baca berita di media massa ada kasus-kasus demikian. Yang pertama kita perlu jelaskan bahwasanya kalau ada propaganda atau berita ternyata di pondok pesantren banyak LGBT, ini tidak benar. Sekali lagi tidak benar, di pondok pesantren banyak LGBT, ini enggak benar. Yang benar adalah di semua tempat yang ada komunitas seperti ini memang potensi memunculkan LGBT. Jadi bukan hanya pondok pesantren. Contohnya di barak TNI, di barak tentara, yang mereka itu kemudian di kapal, yang mereka itu sehari-harinya ketemunya dengan sejenis terus. Kemudian stres berat. Tidak ada penanganan yang baik. Tidak ada penyaluran kegiatan secara fitrah. Laki-laki main bola, laki-laki olahraga, perempuan jalan, merajut, masak. Ini memunculkan penyakit seperti ini. Jadi bukan hanya pondok pesantren, di semua komunitas bisa muncul. Bahkan mohon maaf di gereja juga ada. Ada. Jadi di semua tempat, bukan hanya pondok pesantren. Dan kasusnya kalau kita bilang, jadi kata-kata banyak di pondok pesantren itu tidak benar. Yang kita katakan memang ada tapi sedikit. Dan wajar, hampir semua tempat, hampir semua komunitas yang seperti ini, tinggal seperti ini, berpotensi muncul. Jadi memang tidak banyak. Ini perlu kita luruskan. Kenapa? Karena berita-berita di media sosial, di media massa, ya, kasus LGBT pondok pesantren atau banyak kasus LGBT pondok pesantren. Pertama, ini sebenarnya propaganda. Yang benar tadi memang ada tapi sedikit dan wajar, dan memang berpotensi, bukan hanya pondok pesantren, dimanapun yang komunitasnya seperti ini. Jangan salah, di barak tentara ada juga, di barak Polri juga ada, polisi juga ada, di gereja di mana ada. Nah hanya saja propaganda banyak kasus LGBT di pondok pesantren, ini propaganda. Propaganda yang pertama membuat para orang tua khawatir memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Was-was, takut. Ya pengen dijauhkan pondok pesantren, kalau bisa jangan masuk pondok pesantren. Ini kan tidak benar. Tadi saya sudah sampaikan, adik-adik beruntung Allah takdirkan masuk di pondok pesantren Al-Irsyad ini. Beruntung. Ya, jangan berangan-angan pengen keluar, nggak betah di sini. Karena di luar lebih nggak betah lagi nanti, lebih nggak bagus. Ini terbaik sudah untuk pendidikan dan masa depan di zaman ini. Jangan berangan-angan kalau saya keluar bebas, saya keluar apa enggak. Ini terbaik. Jadi menyebabkan orang tua
nggak mau masukkan anaknya ke pondok pesantren karena propaganda seperti itu. Kemudian yang kedua, ini propaganda mereka ingin mengatakan bahwasanya LGBT memang banyak. Mereka itu sebenarnya minoritas terutama di Indonesia, tapi dengan mengatakan banyak, mereka menunjukkan kami ini komunitasnya banyak. Kami komunitas yang diakui. Itu yang mereka inginkan. Kata-kata banyak itu mereka pengen komunitas kami ini banyak. Jadi bukan hal yang asing lagi. Kemudian yang ketiga, ini propaganda lagi mengatakan bahwasanya ternyata di lingkungan yang Islami, di lingkungan yang agamis banyak juga kok LGBT. Ini menunjukkan bahwasanya LGBT pertama ya mereka punya propaganda dan propaganda bahasanya syubhat ya. Banyak propaganda yang mereka sampaikan tentang LGBT. Jadi yang pertama itu contohnya dalam ilmu kedokteran jiwa, dalam ilmu psikiatri, homoseksual itu sudah dikeluarkan dari penyakit. Jadi sekitar tahun 80-an, tahun 70-an, homoseksual itu masih dimasukkan ke dalam PPDGJ, pedoman untuk mendiagnosis orang kelainan jiwa. Ya. Atau kalau di luar negeri namanya DSM. Jadi tahun 70-80 homoseksual itu masih dianggap kelainan jiwa. Tapi sekarang mereka berjuang berjuang dalam tanda kutip ya. Teman-teman LGBT berjuang dengan media massa, dengan apa mereka, dan akhirnya homoseksual dikeluarkan dari diagnosis penyakit kejiwaan. Sehingga menurut ilmu ya, jadi kalau dulu tuh ada orang homo dibilang ini penyakit, tapi sekarang dibilang nggak penyakit. Ya. Jadi mereka mengatakan nggak penyakit. Yang kedua, propagandanya juga adalah homoseksual itu diturunkan melalui genetik. LGBT jadi ada gen homo, ada gen lesbi. Mereka mengatakan kami jadi homo, kami jadi lesbi ini takdir Tuhan. Diturunkan melalui genetik. Jadi bukan keinginan kami. Mereka mengatakan ada genetik homo, genetik lesbi. Nah, mereka mengatakan lagi kita ini orang normal itu sebenarnya ada genetik homo sama lesbinya. Cuma sekian persen. Kalau saya sih nggak mau ya. Kayak begitu. Nah, jadi mereka dengan seperti itu, dengan mengatakan banyaknya di pondok pesantren LGBT ini propaganda. Mereka mengatakan ya itu di lingkungan Islami aja tiap hari baca Quran, baca hadis. Ya tiap hari ada tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ada juga LGBT. Ini menunjukkan LGBT bukan kelainan jiwa. Yang kedua itu fitrah. Jadi ini adalah hal normal, bukan kelainan. Buktinya di tempat-tempat suci ada ternyata. Kayak begitu. Ya. Jadi ini poin pertama, poin A yang saya ingin sampaikan di sini. Jadi sekali lagi adik-adik, kalau ada yang bilang di pondok pesantren banyak juga LGBT, kita segera luruskan. Enggak benar. Karena kata-kata banyak itu ya di atas 50%. Ya, sedangkan kejadian-kejadian memang enggak banyak, sedikit. Walaupun ada, kita tidak menafikan. Ada apa enggak ada? Ini ada. Ya. Ada sedikit, enggak banyak. Nah, hanya saja ada ini tetap perlu kita tangani, tetap perlu kita edukasi, perlu kita sosialisasi. Jangan disembunyikan dan jangan sampai terjadi fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu ya, tahu gunung es adik-adik ya. Gunung es itu kalau lihat gunung es itu kan di kutub utara, kutub selatan, gunung es itu tuh yang muncul cuma sedikit. Tapi di bawahnya banyak. Artinya kasus yang muncul di permukaan sedikit tapi sebenarnya banyak. Jadi sikap kita profesional terkait LGBT ini, pertama kita bilang di pondok pesantren enggak banyak. Yang kedua kita akui, jangan kita denial. Jangan kita menafikan. Jangan menafikan enggak ada, LGBT enggak ada. Tetap ada dan jangan ditutup-tutupi, harus terbuka. Dan harus diselesaikan. Seperti itu. Ya. Ini terkait dengan LGBT di pondok pesantren. Ya. Kemudian selanjutnya, dan adik-adik sebenarnya jangan khawatir.
LGBT ini adalah kelainan jiwa, kelainan orientasi seksual. Jangan khawatir. Kenapa? Karena LGBT ini menular, ini melalui pemikiran. Selama kita, karena setiap orang lahir di atas fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrahnya. Dia tumbuh besar. Jadi nggak diapa-apain, maka anak laki-laki itu cenderung main bola, main mobil-mobilan, perempuan nanti cenderung masak-masakan, boneka. Itu nggak usah diarahkan. Sudah fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah ya, ini namanya fitrah. Namanya fitrah namanya. Ya. Fitrah, dan fitrah ini menunjukkan kebesaran Allah. Sampai sekarang ilmuwan itu bingung bagaimana mengetahui fitrah. Tidak bisa dibuktikan secara sains. Menunjukkan adanya Allah yang menciptakan. Ya, sains yang bisa, fakta yang tidak bisa ditembus oleh sains, fitrah. Sampai sekarang ilmuwan tidak bisa menjelaskan fitrah ini. Ya, contohnya bayi baru lahir langsung bisa netek, langsung bisa nyusui. Padahal di dalam kandungan nggak ada, dia diajarin nggak ada. Dalam kandungan nggak nonton YouTube video tutorial cara netek. Ya. Tapi lahir, begitu lahir langsung bisa netek. Bayi. Ini namanya fitrah. Fitrah sampai sekarang sains ilmuwan nggak bisa tembus. Nggak tahu caranya. Fitrah ini gimana? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Demikian juga sapi jantan pasti nyarinya sapi betina. Nggak mungkin sapi jantan nyeruduknya kambing betina. Coba aja nanti musim Idul Adha, musim Idul Adha ya, dikumpulin tuh sapi sama kambing. Pasti kambing jantannya pasti nyeruduknya kambing betina. Nggak mungkin dia sapi jantannya nyari kambing betina. Kenapa? Fitrah. Itu namanya fitrah. Demikian juga kita. Jadi adik-adik sekalian, yang kedua ini yang ingin saya sampaikan, jangan khawatir berlebihan tentang LGBT. Karena Allah sudah tanamkan fitrah. Fitrah ya. Anak laki-laki sebenarnya nggak usah diajarin, udah fitrahnya nanti. Fitrahnya main bola, main apa, perempuan seperti itu, fitrah. Demikian juga tumbuh besar makin besar seperti adik-adik ini, mulai remaja, mulai balik. Fitrahnya laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, fitrah, nggak usah diajarin. Udah fitrah tadi. Jadi nggak usah khawatir. Nah, selama kita hidup biasa, menjalani seperti biasa, dan di atas fitrah, itu akan tumbuh. Nah, sekarang kenapa bisa jadi LGBT? Karena ada guncangan jiwa. Ada fase kehidupan guncangan jiwa. Jadi seseorang itu akan melawan fitrahnya, akan berubah fitrahnya ketika ada terjadi yang namanya guncangan jiwa. Entah itu stres berat, depresi berat, maupun ada suatu tekanan mental yang sangat mendalam. Jadi ini yang menyebabkan. Cara menularnya seperti itu. Jadi kalau kita normal, kita biasa, nggak stres, nggak depresi, masuk subhat propaganda LGBT, nggak akan mental sama kita. Mental melalui fitrah, melalui akal sehat, nggak akan nular. Tapi beda halnya kalau kita sedang depresi, sedang stres berat, banyak masalah, nggak bisa curhat. Dalam keadaan seperti itu masuk propaganda, nonton konten LGBT, nonton apa dan sebagainya, itu bisa jadi LGBT. Jadi cara nular LGBT seperti itu. Orang-orang yang punya guncangan mental, punya guncangan jiwa, kemudian dimasukkan, maka dia akan berubah. Jadi jangan khawatir, insya Allah. Bagi orang tua, bagi pengurus, selama santri itu sama anak kita didik dengan baik, kita kasih perhatian yang cukup, mereka tidak stres berat, tidak macam-macam, insya Allah tumbuh di atas fitrah. Meskipun dia ada konten LGBT, mereka lihat konten, mereka lihat apa, mereka baca, selama mereka itu sehat jiwa raganya, itu mereka akan tetap sesuai fitrahnya.
Seperti itu. Ustaz, nastamir nusalli awalan. Nusalli awalan. Summa nuwasil ba'da salat isya. Kaif? Azana muazzin awalan nusalli isya. Nuwasil ba'da isya. Nah, fadhal insyaallah. Baik, insyaallah karena udah waktu azan isya, kita sholat dulu, kemudian azan, sholat dulu, kemudian setelah itu kita lanjutkan sebentar. Dan ini kalau cerita panjang lebar mungkin sampai jam 10 kita nanti ya. Kita persingkat aja nanti, tanya jawab aja nanti ya. Tanya jawab, oke. Kita sampai ke bagian tadi ya, jangan khawatir ya. Jangan khawatir, nanti saya jelaskan bagaimana orang bisa kena LGBT biar tahu. Dan nanti beberapa cara pencegahan singkatnya. Fadol, fali azin muazzin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, adik-adik sekalian, para santri, para tulab, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi kita sampai pada pembahasan jangan terlalu khawatir ya. Jangan terlalu khawatir ya, jangan-jangan nanti jadi LGBT ketularan ya. Karena memang LGBT ini fitrah karena memang yang namanya ketertarikan dengan lawan jenis ini adalah fitrah ya. Jadi selama sehat jiwa, raga, fisik, mental, walaupun terpapar dengan konten LGBT, baca-baca, itu fitrahnya akan melawan. Karena banyak yang terkena LGBT, tertular, karena LGBT ini menular ya. Menular melalui pergaulan maupun melalui konten-konten. Itu adalah orang-orang yang pernah mengalami gangguan atau guncangan jiwa, stres, depresi, dan sebagainya ya. Jadi insya Allah fitrah akan menjaga, dan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini saya bahas ya, masih banyak pembahasan pencegahan LGBT, dan alhamdulillah sebenarnya Islam ini menjaga agama kita ya. Di sini saya bahas ada hadis, contoh misalnya muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidurnya. Ini juga dalam rangka mencegah LGBT, memisahkan tempat tidur. Jadi idealnya satu santri satu kasur. Ini ideal ya. Jadi jangan sampai seperti barak itu rame-rame, enggak. Insya Allah ini udah diterapkan hampir semua pondok pesantren. Ini adalah arahan Islam. Ya, demikian juga dengan pencegahan dalam Islam, tidak boleh tidur dalam satu selimut. Ya, demikian juga menutup aurat. Ya, demikian juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan fitrah. Ya, Nabi SAW dulu main gulat, Aisyah main boneka-bonekaan, itu juga salah satunya, dan yang lain-lain ya, insya Allah seperti itu. Baik, mungkin untuk mengefektifkan ya, jadi saya pengen pengen tahu ya adik-adik ini pengen bahas yang mana, pengen bertanya yang mana. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, mungkin. Assalamualaikum. Kecanduan PFO. Iya, ada pertanyaan adik-adik. Apa efek ya? Efek dari kecanduan PMO. Adik-adik tahu PMO?
Ya ini dalam rangka edukasi ya, namanya PMO udah tahu ya, PMO pornografi, masturbasi dan orgasme ya. Apakah ada efek sampingnya kecanduannya? Jawabannya tentu ada efek samping dan efek negatifnya. Kalau kita bahas secara syariat sudah dijelaskan oleh Ustadz ya, dalam bahasa fikih disebut dengan istimna ini. Istimna nggak boleh ya, istimna biliat. Jelas hukumnya haram ya, ucapan Imam Syafi'i dan sebagainya. Maka ini sebenarnya ini tidak boleh. Kemudian efek sampingnya apa? Efek sampingnya pertama secara psikologi dan kesehatan. Kita bahas secara psikologi dulu. Secara psikologi kecanduan PMO ini menyebabkan seseorang pornografi dan sebagainya itu menyebabkan seseorang akan mengalami beberapa kelainan mental dan psikis. Yang pertama tentunya akan muncul kesulitan konsentrasi. Jadi konsentrasinya susah. Ya. Dia susah konsentrasi. Ya. Kemudian yang kedua ya, dia akan kesulitan dalam belajar. Bagi tulab. Kalau orang yang sudah besar dia kesulitan dalam bekerja. Karena yang namanya pornografi, ya, PMO, ya, masturbasi dan sebagainya, yaitu dia akan mengaktifkan beberapa hormon-hormon yang seharusnya tidak keluar secara alami. Dia dikeluarkan secara dipaksakan. Dipaksakan keluar. Ya. Kalau yang keluar secara alami artinya disalurkan secara halal, yang keluar itu adalah hormon endorfin, hormon dopamin. Hormon endorfin itu hormon anti nyeri. Jadi yang punya pegel-pegel apa semua hilang. Endorfin, dopamin hormon kebahagiaan. Nah, kalau PMO ini dikeluarkan secara paksa dan bukan pada tempatnya. Ya, sehingga pengeluaran hormon ini dipaksa dan akan menjadi kacau. Justru yang terjadi sebaliknya. Sebaliknya nanti yang muncul. Ya, kalau dikeluarkan secara halal, ya, dia akan memberikan ketenangan jiwa. Hilang pegel-pegel apa dan sebagainya. Tapi kalau dipaksa kacau. Yang jelas bagi pelajar, bagi tulab berarti ya santri, akan terjadi susah konsentrasi. Susah pemusatan. Ya, karena yang namanya hormon harus keluar secara alami. Apapun itu, hormon itu keluar secara alami oleh otak. Enggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa kacau. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau secara psikologi, secara kesehatan, kalau kecanduan PMO ini, kalau terus-menerus, ya, terutama laki-laki, bisa menyebabkan kedepannya ya, kalau kecanduan dan keseringan bisa menyebabkan yang namanya, ini kalau sudah besar nanti, namanya ejakulasi dini dan lemah syahwat. Ya, lemah syahwat. Ini efek kedepannya. Kalau mudanya kecanduan, kedepannya nanti nggak bagus. Lemah syahwat dan ejakulasi dini. Kenapa? Karena distimulasi secara paksa. Ya, distimulasi secara paksa. Biliat. Ya, biliat, istimna biliat. Ini nanti akan menyebabkan sarafnya itu dipaksa. Dipaksa sarafnya. Penjelasannya masih panjang sebenarnya, tapi cukup itu aja deh buat adik-adik penjelasannya. Intinya disaraf dipaksa, nanti pas dipakai beneran udah lemes. Udah nggak kuat, udah nggak bisa bekerja sesuai aslinya. Seperti sekarang kayak adik-adik sekarang dipaksa lari, dipaksa apa, dipaksa ini. Nanti kalau sudah beneran nggak bisa. Itu secara kesehatan ya. Ini nggak bagus.
Ya, jadi itu efek kecanduannya. Lalu bagaimana solusinya? Insya Allah Ustadz-Ustadz di sini sudah ngajarin ya. Solusinya fokus. Ya, dan sumbernya sekarang adalah HP. Dan insya Allah sudah ada solusi disampaikan. Cuma saya sampaikan secara medis aja ya, seperti itu. Mungkin demikian Ustadz. Iya. Baik ya. Apakah memperlihatkan aurat kepada teman-teman itu termasuk LGBT dan dampaknya? Jawabannya belum tentu ya. Belum tentu LGBT ya. Jadi mungkin itu sekedar kelalaian ataupun ya sekedar nggak patuh sama perintah Allah gitu. Ya. Ini tergantung dulu nih, ini aurat kubro atau aurat sugro ya. Kalau aurat kubro berarti kan dia udah kelainan jiwa, udah kelainan eksibisionis namanya. Udah masuk kelainan jiwa eksibisionis ya, itu suka dia memang suka nampilin aurat kubronya ya. Ini sudah kelainan jiwa. Tapi belum tentu LGBT, belum tentu LGBT. Ya makanya dalam Islam itu ya kita diperintahkan menutup aurat. Belum tentu. Ya, jadi solusinya ya gampang ya, jangan diperlihatkan ya. Jadi juga dan juga untungnya apa ya kita memperlihatkan aurat ya? Apa untungnya seperti itu? Ya. Jadi insya Allah bukan ya, jangan khawatir ya. Jadi tinggal dinasehatin baik-baik supaya auratnya ditutup ya. Dan jangan diperlihatkan. Gini. Ya. Apakah bisa menjadi pemicu LGBT? Jawabannya bisa jadi pemicu. Kalau dikatakan pemicu ya bisa. Ya, makanya kita diperintahkan menutup aurat, memisahkan tempat tidurnya. Itu adalah kenapa? Karena saat tidur itu bisa jadi aurat tersingkap. Makanya fariqu bainahum fil madaji, dipisahkan tempat tidurnya. Ya, dipisahkan ruangan. Kalau laki-laki perempuan itu dipisahkan, nggak boleh satu kamar. Kalau dia laki-laki sama perempuan tidak boleh satu ranjang. Harus satu ranjang satu. Sekiranya terpaksa satu ranjang itu perlu dikasih pembatas yang jelas. Ya dikasih bantal, dikasih apa seperti itu. Kenapa? Karena ya itu penjelasan hadis ini, syarah hadis ini, karena pas tidur itu kemungkinan aurat terbuka. Guling sana, guling sini, paha kelihatan atau perut kelihatan. Nah itu bisa memicu. Jadi kalau ditanya bisa memicu LGBT, bisa jawabannya. Jadi ya sebaiknya ditutup insya Allah. Iya, ini pertanyaan tentang mah ya. Mah itu bahasa kedokterannya dispepsia secara umum ya. Dispepsia. Sakit mah ya, sakit lambung, asam lambung. Sakit mah ini ada dua. Yang pertama sakit mah ada dua. Pertama sakit mah yang sebabnya psikologis. Yang kedua sakit mah yang sebabnya patologis. Kalau sebab sakit mah ya, tahu sakit mah ya, tiba-tiba sakit perut, asam lambung, perutnya panas, sakit. Kadang-kadang dia panasnya sampai ke atas, asam lambungnya naik ke atas, muntah, atau kita sebut dengan namanya reflux esofageal, naik ke atas. Nah ini sakit mah ini secara umum, ini penjelasan umum, karena jenis dari, kalau kita belajar ilmu kedokteran jenisnya banyak, pembagian umumnya dua. Jadi sebabnya pertama sebab psikologis, dan ini yang paling banyak. Bahkan studi menyebutkan 70-80% orang sakit mah psikologis. Sebab psikologis kenapa? Karena cemas dan atau bisa cemas yang tinggi. Nah karena cemas ini memacu pengeluaran asam lambung. Orang cemas bisa keluar adrenalin dan sebagainya. Ini asam lambung meningkat. Dan kebanyakan itu orang sakit mah ini adalah psikologis. 70-80%. Khawatir, cemas, mahnya kambuh. Nah ini perlu kita perlu makanya orang mah itu dua, biasanya penanganannya selain obat ditenangkan atau dicari sebab cemasnya apa, kemudian dihindarkan baru ditenangkan ya.
Kemudian yang kedua sebabnya patologis, kena penyakit. Memang di lambungnya ada penyakitnya. Pertama bisa jadi karena tukak lambung, di lambungnya ada luka, ada tukak, harus disembuhkan. Yang kedua lambungnya kena infeksi. Kena infeksi, nama bakterinya Helicobacter pylorus. Kena infeksi emang. Yang kedua kena di lambungnya ada radang, atau ada radang maupun di lambungnya ada semacam massa atau tumor. Ini bisa menyebabkan. Nah jadi istilahnya mah ini ya, kita kalau kita dalam pandangan dokter ya kita perlu diagnosis dulu. Ini mah psikologis atau patologik. Dari ini kita akan bisa tahu sebabnya apa dan penanganannya apa, serta terapi yang tepat. Seperti itu. Nah kalau penanganan secara umum, orang sakit mah itu ya maka kita tenangkan biasanya. Kebanyakan psikologis. Ditenangkan, dicari sebabnya, dan kita kasih obat-obat yang bisa menetralkan asam lambung. Dikasih antacid, dikasih beberapa obat-obat yang bisa menekan pengeluaran asam lambung. Ya, seperti ranitidin, omeprazol dan sebagainya. Jadi ringkasnya sakit mah ini kalau sekali dua kali normal. Karena orang yang normal seperti kita sedang cemas, asam lambung naik, wajar. Sekali dua kali itu biasa, tiba-tiba perutnya sakit, panas. Sekali dua kali wajar. Tapi kalau sakit terus-menerus, nah ini perlu diperiksa. Dibawa ke dokter, diperiksa lambungnya, bahkan perlu di USG dan sebagainya seperti itu. Ini mungkin terkait dengan asam lambung ya, atau emah insyaallah. Cara mengetahui mungkin. Mengobati ya. Cara mengobati orang yang terkena LGBT, cara mengobati ini pembahasan yang cukup panjang ya. Jadi cara mengobati orang yang terkena LGBT, pertama cara mengobatinya harus dilakukan oleh profesional. Dilakukan oleh profesional. Siapa profesional itu? Yang sudah ahli dalam menangani. Baik itu psikiatri maupun psikologi klinis yang paham agama. Jadi tidak bisa ditangani oleh orang yang biasa, yang belum punya ilmunya. Makanya disebutkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Berobatlah kepada ahlinya. Jadi jangan coba-coba kita yang belum punya ilmunya. Ada orang terkena LGBT dan pasti didiagnosis LGBT, kita coba-coba nekat untuk ngobatin. Jangan. Nanti bisa tambah parah, atau bisa jadi yang coba-coba nekat ngobatin malah ketularan. Jadi harus dilakukan oleh ahlinya. Dan satu lagi, ya orang yang LGBT pun perlu didiagnosis dengan tepat. Tidak boleh kita nuduh orang, nggak boleh ya. Misalnya contoh di pondok nih ada orang terindikasi LGBT, kita tidak boleh. Ya tidak boleh kemudian kita panggil dia, kamu LGBT ya, kamu homo ya, nggak bisa. Ini harus dilakukan oleh ahlinya. Tidak boleh kita masuk namanya ar-romyu, menuduh nanti. Ya. Jadi harus diobati oleh ahlinya. Ya. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Macam-macam nanti cara mengobatinya. Ya dari banyak caranya. Yang pertama tentunya kita lakukan edukasi, penyadaran bahwasanya ini penyakit perlu diobati. Karena ada yang merasa ini bukan penyakit. Ya. Kemudian juga yang kedua nanti kita kembalikan ke fitrahnya. Yang ketiga sampai ada terapi hormon, disuntik hormon. Ya. Pada keadaan tertentu disuntik hormon supaya lebih membantu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah dia dijauhkan dari hal-hal yang bisa memapar LGBT. Teman-teman, HP, paparan dijauhkan. Seperti itu. Ya, kemudian perlu konseling secara khusus. Dan yang paling penting untuk menyembuhkan LGBT adalah dukungan dari semua pihak, dari keluarga, teman terdekat dan orang-orang sekitar. Jangan sampai keluarga, teman sedekat dan sebagainya itu malah sebalik, malah membuli. Bukan mendukung sembuh, malah membuli. Ini bulian bikin mereka tambah sakit. Bahkan sakit hati. Jadi butuh dukungan semua pihak. Ya. Mungkin seperti itu ya gambaran ringkasnya. Intinya dilakukan ahlinya.
Iya, jadi kalau ada yang suka dengan lawan jenis ya, gitu. Ada timbul rasa suka dengan lawan jenis, dengan lawan jenis atau sejenis? Sejenis, oh ya. Kalau lawan jenis normal ya. Jadi kalau ada perasaan, ya timbul perasaan suka dengan sejenis, tapi masih bisa mengontrol diri, ya. Ini apa yang dilakukan gitu ya? Oke, jawabannya ini harus diobatin ini. Harus diobatin. Kenapa? Karena sudah muncul perasaan suka dengan sejenis ini sudah mulai terindikasi. Harus hati-hati. Kenapa dia bisa menahan diri? Karena lingkungannya belum mendukung. Lingkungan belum mendukung. Suatu saat ketika lingkungan mendukung, keadaan bisa mendukung, dia akan keluarkan semuanya. Jadi ada perasaan suka, muncul ketertarikan, ini sudah mulai benih-benih LGBT. Harus dihilangkan, jangan dibiarkan. Ya. Karena saya punya teman ya dari satu kampus. Ya, di kampus ya dia kampus kedokteran. Dia seperti melambai-lambai gitu ya. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan. Kemudian beda ceritanya setelah itu dapat beasiswa sekolah di Belanda. Di Belanda kan satu negara pertama yang melegalkan pernikahan sejenis. Di sana baru keluar semua tuh. Baru keluar semua. Di sana barulah dia jadi homo sejati. Padahal di kampus sudah ada tanda-tandanya. Tapi dia bisa menahan diri karena lingkungan. Ya karena kita di Indonesia ini alhamdulillah pertama mayoritas muslim. Yang kedua masih adat ketimuran. Makanya kita alhamdulillah secara lingkungan LGBT belum diterima. Adat timur dan mayoritas muslim. Bahkan agama-agama samawi, Kristen dan sebagai agama samawi itu aslinya menolak, enggak terima LGBT. Cuma kita masih ada timur. Sehingga mereka masih belum bisa mengekspresikan dengan luas di sini. Beda dengan di barat. Nah, jadi beberapa orang kasus di Indonesia mereka seperti itu. Mereka masih tersimpan aja. Masih tertarik tapi mereka belum bisa mengekspresikan. Tapi beberapa teman-teman kita, saudara kita begitu dapat beasiswa sekolah di Belanda, di Eropa, mereka di sana jadi. Ya, bahkan ada yang balik ke Indonesia kena HIV meninggal terus. Jadi kalau sudah muncul ketertarikan segera diobatin ini. Harus dicari ya. Jangan biarkan, dilawan. Minta pertolongan sama Allah. Ya, jangan dibiarkan ya, karena suatu saat kalau lingkungan, tempat mendukung atau mungkin dia nanti dapat beasiswa sekolah ke luar negeri, ke barat, jadi dia udah. Seperti itu ya. Mungkin demikian insyaallah. Iya, batuk pilek ya musim hujan. Saya juga lagi kena batuk pilek sedikit nih. Cuma ini oleh-oleh umroh, pulang dari umroh ya. Jadi kalau batuk pilek ya, batuk pilek itu sebenarnya eh, banyak jenisnya ya. Ada common cold, ada cough dan sebagainya, banyak jenis ya. Itu memang apalagi influenza ya, itu memang penyakit yang secara umum itu terjadi apabila penurunan daya tahan tubuh. Karena virus influenza di mana-mana ada sebenarnya. Di mana-mana ada. Nah, ketika daya tahan tubuh kita turun, dia masuk. Kena. Jadi sebenarnya solusi awal adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa di musim hujan? Ya karena memang di musim hujan ini berpotensi daya tahan tubuh kita turun. Pertama, suhunya dingin terus. Yang kedua, di musim hujan kelembaban meningkat. Nah, kalau kelembaban meningkat ini menyebabkan bakteri, virus itu lebih cepat menular. Dan kemudian kalau musim hujan kelembaban meningkat, maka aliran napas kita itu jadi tidak lancar. Itu kenapa penyebab di musim hujan batuk pilek itu bisa menular lebih cepat. Tapi insya Allah
Solusi utamanya sebenarnya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Rajin olahraga, tidur yang cukup, nggak begadang, makan bergizi, insya Allah cukup. Cukup insya Allah seperti itu. Ya. Nah bagaimana kalau kena? Kalau kena sebenarnya ya kalau masih ringan kita istirahat yang cukup itu bisa sembuh. Karena kita punya daya tahan tubuh. Nggak usah pakai obat sembuh insya Allah. Nah hanya saja kalau sudah parah gitu ya. Artinya batuknya sudah mengganggu. Tengah malam bangun batuk, tidur batuk, kemudian sampai mengganggu orang lain. Pileknya sampai yang bikin kalau sholat naik-naik terus gitu ya. Apalagi badan sampai demam maka butuh obat. Ya butuh obat. Kalau mau alami bisa kita minum habatus sauda, minum madu sesuai dosisnya. Bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, tapi kalau sudah parah banget mungkin butuh obat-obatan dari dokter ya. Obat-obatan yang bisa untuk meredakan gejala seperti itu. Ya, mungkin itu gambaran ringkas ya untuk batuk pilek insyaallah. Ya, gini ya. Pertanyaannya apa efek stres ya? Stres di pondok tidak betah dan cara menanganinya ya. Jadi adik-adik sekalian, tadi kan pas saya tanya tadi siapa yang dipaksa orang tuanya masuk pondok, banyak nggak ada yang angkat tangan ya. Ada yang mengeluhkan saya stres di pondok, nggak betah. Adik-adik sekalian, karena saya pernah merasakan dua-duanya, ya sekolah umum juga. Ternyata yang sekolah di sekolah umum juga sama stres juga, capek, bosen. Jadi jangan merasa adik-adik yang di pondok ini stres, capek, bosan di pondok. Ternyata yang sekolah umum juga, sekolah negeri, sama juga ada yang stres, ada yang capek, ada yang bosan, ada yang dapat tugas gitu-gitu doang. Jadi yang namanya stres, capek itu di semua sendi kehidupan ada. Nanti masuk kuliah nanti sama juga, stres, capek, kuliah. Nanti adik-adik sudah kerja juga sama, stres, capek kerja. Adik-adik saya dokter ya, jangan merasa jadi dokter nggak stres, capek, jenuh nggak. Adik-adik bayangkan ya, saya di poliklinik, saya periksa pasien. Ini saya periksa pasien ya. Saya pernah kerja di puskesmas, sehari pasiennya sampai 50-100. Itu jangan dikira saya jenuh, jangan dikira saya nggak jenuh. Jenuh, capek, stres. Kenapa saya periksa pasien, contohnya pasien diabetes 10 orang. Maka saya mengulangi edukasi tentang kesehatan, saya ulangi kata-kata tentang diabetes 10 ke 10 orang. Pak, jangan makan yang manis-manis ya. Datang orang lagi, Pak, jangan yang makan yang manis-manis. Itu saya ulangi 10 sampai 20 kali. Stres, capek, jenuh enggak? Stres, capek dan jenuh. Saya tensi orang sehari ini bisa 20-30, capek enggak? Capek, stres, jenuh. Jadi kalau ngomong-ngomong capek, stres, jenuh di semua tempat, semua sendi kehidupan. Jadi adik-adik jangan berangan-angan saya pengen keluar aja lah. Pengen masuk sekolah negeri. Sama di situ nanti juga dapat stres, capek, jenuh. Ya. Makanya bersyukur sekarang di sini. Masuk pondok pesantren. Bersyukur ya kalau stres, jenuh itu wajar. Cari hiburan. Cari teman yang baik. Ya, cari hal-hal yang bisa menghilangkan jenuh tersebut dan jangan mengeluh. Jangan apa, disinilah mental dibangun. Karena kalau mentalnya dikit-dikit jenuh, dikit-dikit stres, capek, nanti kehidupan begitu juga nanti. Ya. Bagaimana bisa jadi dokter nanti ya? Nanti belajar terus, ngapal terus, jenuh. Disinilah mental dilawan itu semua, insya Allah berhasil dan bisa. Ya, jadi nggak ada capek, jenuh itu insya Allah ya bisa ditangani. Insya Allah mungkin demikian.
sekolah umum ya. Iya, apakah ini pertanyaannya, apakah ini terbesit atau gimana Ustaz? Terlintas. Apakah kalau terlintas suka dengan lawan jenis, apakah solusinya sekolah umum gitu ya? Ini kayaknya alasan biar keluar pondok kayaknya nih. Jawabannya bukan solusi jawabannya. Karena di luar pondok pun banyak yang kena LGBT. Di kampus-kampus saja LGBT banyak. LGBT bukan banyak ya. LGBT juga kena. Di kampus yang bercampur laki-laki perempuan, LGBT juga ada. Jadi LGBT bukan karena seperti ini, bukan karena komunitas yang homogen laki-laki ajak perempuan aja bukan. Bukan karena itu. Bahkan komunitas bahkan yang di dunia barat saja, di Amerika, Eropa, Rusia, itu mereka itu kan ikhtilatnya lebih anu lagi tuh. Lebih bebas lagi, LGBT menjamur di sana. Lebih banyak lagi LGBT-nya di sana, di Rusia, Eropa. Padahal itu kan ikhtilat campur, bahkan mereka free sex. Enggak ada batasan laki-laki perempuan, banyak LGBT-nya. Jadi bukan solusinya keluar gitu ya. Masuk sekolah umum enggak. Bisa kena juga. Kalau terlintas ya jawabannya segera dihilangkan. Ini enggak benar. Segera lakukan hal-hal positif. Ya. Insya Allah pondok pesantren terbaik insya Allah. Buat belajar. Insya Allah demikian. Ya. Baik ya insya Allah. Apa tanda-tanda orang yang terkena LGBT ya? Sebenarnya kalau tanda-tanda, kalau jadi ada orang LGBT itu ada yang dia menampakkan diri, ada yang menyembunyikan. Kalau menampakkan diri kan jelas sudah ya. Masalahnya sekarang yang menyembunyikan gitu ya. Yang menyembunyikan menyembunyikan kalau dia LGBT atau homo gitu. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan dengan sesama, orang yang benar-benar sudah kena LGBT, dia tidak bisa menyembunyikan. Tidak bisa menyembunyikan. Karena ini adalah suatu hal yang perlu diekspresikan. Pasti ketahuan. Jadi yang pertama kelihatan dari penampilannya. Contohnya kalau orang homo, dia akan menjadi, kalau laki-laki dia namanya cowok metroseksual. Cowok metroseksual itu adalah dia memperhatikan penampilan. Ya. Menampilkan penampilan kalau laki-laki. Ya, dia perhatikan rambutnya, perhatikan mukanya, perhatikan bentuk badannya. Biasanya dia nge-gym supaya badannya bagus. Dia punya facial khusus laki-laki, rambutnya diminyakin. Ya. Jadi dia cowok metroseksual yang laki-laki yang terlalu memperhatikan penampilan. Makanya Nabi SAW naha antarojul illa gibban. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW melarang laki-laki terlalu sering menyisir rambut. Kecuali ya sesekali. Jadi Islam tengah-tengah. Nabi SAW kemana-mana bawa sisir. Menunjukkan beliau itu memperhatikan penampilan. Tapi jangan juga keseringan nyisir. Jadi kayak cewek. Ya. Laki-laki biasa aja. Laki-laki itu ya biasa aja ya. Yang penting rapi, tidak bau, penampilannya bagus. Nah kalau sudah berlebihan, ini tanda-tanda ke sana. Tanda-tanda ke arah sana. Jadi kalau laki-laki seperti itu, kelihatan ya. Kemudian juga laki-laki juga yang mulai kemanyu, ya terlalu melambai kelihatan. Kemudian dia juga tidak bisa menyembunyikan. Kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang dia tuh, ya dia akan menyembunyikan. Karena Indonesia kan kita tuh masih mayoritas Muslim dan adatnya ketimuran. Biasanya seseorang yang LGBT dia akan menyembunyikan, tapi suatu saat pasti akan terekspos. Contohnya misalnya laki-laki ya, kadang-kadang dia nggak sengaja itu keceplosan. Ya, keceplosan misalnya ketika
Ketika apa? Nonton berita, nonton bola ya. Tiba-tiba keceplosan dia, kok ganteng banget gitu ya. Nah, keceplosan kayak gitu. Ini berbagai macam indikasi. Ya. Jadi kalau orang yang punya LGBT itu lama-lama pasti ketahuan insya Allah. Mungkin demikian. Ya efek samping begadang secara fisik ya tentu nggak bagus ya. Karena Allah telah jadikan malam hari itu untuk tidur ya. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Jelas kalau secara syariat kita tidak diperintahkan, tidak diperbolehkan untuk begadang terus-menerus. Kemudian efek secara fisik, kalau begadang itu menyebabkan terjadi penurunan semua fungsi tubuh. Karena kalau secara kedokteran, malam hari itu adalah tidur malam hari adalah tempat terjadi regenerasi dan perbaikan semua sel tubuh dan pertumbuhannya. Jadi kalau kita aktivitas seharian kan kadang-kadang selnya capek, lelah, ada yang rusak juga. Nah itu perbaikannya malam hari, pas tidur malam, recovery-nya malam hari, dan tidak bisa tergantikan dengan tidur siang. Makanya kalau yang sering begadang, efek sampingnya ya recovery-nya nggak bagus. Ya, recovery tubuhnya, daya tahan tubuh turun, kulitnya menjadi nggak seger, kemudian juga penglihatan kurang, konsentrasi kurang. Jadi Allah ini sesuai kan, Allah jadikan malam hari tidur dan memang recovery, perbaikan semua sel dan pertumbuhannya itu pada malam hari, tidak bisa digantikan dengan tidur siang. Seperti itu. Ya, jadi efeknya demikian insya Allah. Jadi makanya jangan begadang ya. Jadi kebiasaan insya Allah. Ya, satu lagi. Iya nih Afwan sebelumnya para ini pertanyaan terakhir ya karena bagaimana cara mengobati yang punya sifat kecewek-cewekan? Emang ada di sini nggak ada ya? Ya. Iya. Jadi memang Islam mengajarkan laki-laki itu harus jadi laki-laki. Kun rujulan ya ikhwah. Kun rujulan. Jadilah laki-laki. Ya, yang punya sifat rujulah, punya sifat kejantanan. Dalam Islam sudah mendorong begitu. Makanya sejak kecil ya, sejak kecil itu kita dilatih untuk punya sifat seperti itu. Jadi laki-laki pertama harus kuat secara fisik. Makanya Rasulullah SAW ya punya kebiasaan, bahkan dilanjutkan oleh sahabat itu sejak kecil main gulat mereka. Main gulat. Main gulat, main jatuh, main apa dorong-dorongan fisik dan sebagainya, jatuh, sakit jangan cengeng. Memang begitu laki-laki. Laki-laki harus kuat, punya mental, punya sikap. Jadi bagaimana caranya? Pertama kita banyak melakukan aktivitas laki-laki. Mungkin zaman sekarang mungkin ya main bola, kemudian kalau ekstrakurikuler ada karate, silat, itu ikutin. Ya karena aktivitas-aktivitas fisik seperti itu akan mengeluarkan yang namanya hormon testosteron. Jadi laki-laki yang apa? Laki-laki yang ototnya aktif. Ototnya aktif ya. Main bola, silat, apa gitu ya. Itu
akan mengeluarkan hormon testosteron, dan hormon testosteron ini akan menimbulkan sifat laki-laki. Beda dengan anak laki-laki yang dia jarang aktivitas fisik, di rumah aja, jarang gerak, jarang apa, maka hormon testosteronnya rendah. Ya. Jadi itu pertama ya, ikutin aktivitas. Jadi ada rahasia medisnya. Kenapa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dulu main gulat, kemudian anak-anak para sahabat tuh main gulat. Karena itu menumbuhkan sifat laki-laki dan juga menumbuhkan hormon testosteronnya. Kemudian juga diberikan tanggung jawab secara laki-laki, dididik secara laki-laki, jangan cengeng. Ya, jadi biasa itu, biasa diberikan latihan mental. Kemudian kalau ada kata-kata tegas atau dibentak sekali, jangan langsung keder, biasa. Makanya latihannya tentara TNI biasa dibentak-bentak, cepat, gerak, cepat gitu biasa. Jangan dibentak sedikit langsung gimana gitu ya, harus kuat. Ya, mendengar teriakan sedikit laki-laki, jangan lemes. Ya. Mungkin kalau sekarang di usia sekarang ini, ya sangat disarankan para santri laki-laki itu punya aktivitas fisik. Punya hobi apa? Aktivitas fisik, karena aktivitas fisik inilah munculkan sifat laki-lakinya. Dan sekarang kan usia pertumbuhan ya, itu akan munculkan hormon testosteronnya. Mungkin itu caranya untuk sekarang ya, seperti itu. Ya, dan diberikan tanggung jawab serta mental. Ya, mungkin demikian insyaallah.